Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Setelah kita selesai pembahasan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, selanjutnya adalah surah Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini diturunkan secara bersamaan. Ya, turunnya bersamaan. Oleh karena itu, kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, disebut dengan apa? Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain artinya dua pelindung. Ya. Kenapa? Ya karena dapat melindungi orang yang membacanya dari sihir, dari gangguan syaitan, dari guna-guna dan yang semisalnya. Dan surat ini Madaniyah, artinya diturunkan setelah Nabi hijrah. Kenapa disebut wa'awidhatain? Sebagian ahli tafsir menyebutkan karena asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat ini adalah Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sangat dengki kepada Rasul SAW. Kedengkiannya sampai menimbulkan mudarat, ingin membahayakan orang yang dia dengki. Di antaranya disihirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Ada seorang laki-laki, yakni Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid ibn al-A'sam. Dia menyihir Rasulullah SAW. Apa akibat sihirnya? Pengaruhnya itu Nabi SAW terhayalkan olehnya, ya, seakan-akan beliau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Di antaranya adalah pengaruh sihir, seakan-akan Nabi menggauli istrinya, padahal tidak. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza kana dzata yaumin, sampai pada suatu hari atau suatu malam, ketika beliau berada di sisiku, beliau terus berdoa dan berkata, ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mastashtabtuhu fi. Wahai Aisyah, apa kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkan doaku tentang apa yang kau tanyakan? Jadi Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan ini dan itu? Terkesan engkau mendatangi istri-istrimu padahal tidak. Nah, akhirnya gimana Nabi terbebas dari pengaruh sihir? Rasulullah jelaskan, atani rajulan, ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, yang satunya lagi duduk di dekat kakiku. Ini malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki. Faqala ahaduhuma li sahibihi,
Salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, "Ma wajah rajul?" Sakit apa beliau? Faqal matbub, dia terkena sihir. Man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Labid ibn al-A'sam. Ya, namanya diketahui Labid ibn al-A'sam, orang Yahudi. Dengan apa dia disihir? Fi munshid wa musyaqatin, dengan sisir dan rontokan rambut beliau ketika menyisir. Ya. Wajufat nakhlah, dan dengan mayang kurma jantan. Nah, jadi orang kalau menyihir itu ada sesuatu dari targetnya, apakah pakaiannya, mau pakaian luar, pakaian dalam, atau rambutnya, ya, yang pernah dia kenakan, sisirnya. Nah ini dari rontokan rambut ketika Nabi disisir, diambil, terus ditaruh dalam sebuah bukhul, ya. Di mana bukhul itu? Fi bi'ri Dzarwan, diletakkannya di sumur, namanya sumur Dzarwan. Jadi yang namanya bukhul pasti diletakkan di tempat yang sulit dicapai. Ini di sumur. Ada kadang ditaruhnya di loteng-loteng, ada yang taruh di pohon, macam-macam. Nah karena pertolongan Allah lah, akhirnya Nabi SAW diruqyah dengan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian fataha Rasulullah SAW fi nasin min ashabihi, untuk lepas pengaruh sihir itu bukhul harus dicari. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendatangi sumur Dzarwan tadi. Faqal, maka Nabi menceritakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ka'anna ma'aha nuqa'atul hina." Hina, wahai Aisyah, itu sumur airnya sampai merah, berwarna merah seperti perasan daun pacar. Tahu daun pacar ya? Yang biasa dipakai untuk mewarnai kuku kalau pulang haji itu oleh-olehnya ya, atau mewarnai rambut. Itu perasannya tuh merah airnya. Dan ujung dahan pohon kurma yang di dekat sumur itu seakan-akan seperti kepala setan. Lihat pengaruh sihir. Nah terus Aisyah tanya, itu si Labid kenapa nggak diusir aja? Ya kan dia tahu, kan diketahui siapa pelakunya. Apa jawab Rasulullah SAW? Qad afani Allah. Tidak, Allah sudah menyembuhkan saya, ya, dan aku tidak ingin memberikan pengaruh buruk kepada manusia. Artinya kalau diusir ini Labid ibn al-A'sam, akan timbul mudarat yang lebih besar. Ketika itu belum bisa mengusirnya. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk menimbun, ya, bukhul tersebut setelah diruqyah. Ya, jadi itu caranya. Kalau mendapatkan bukhul atau benda-benda sihir, jangan langsung dimusnahkan, langsung dibakar, langsung di apa gitu, tapi diruqyah dulu. Kalau itu ikatan sambil dibuka, sambil dibacakan ruqyah, di antara ruqyahnya dengan membaca surat Al-Mu'awwidhatain atau 3, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini hadis sahih tentang Nabi pernah disihir. Ada sebagian orang mengingkari. Iya, enggak benar itu, enggak mungkin Nabi tersihir. Kenapa? Kalau Nabi tersihir itu kan nanti bisa mempengaruhi ayat yang turun, ya, bisa keliru nanti dalam penyampaian wahyunya. Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena sihir yang menimpa Nabi tidak berkaitan dengan pemberian wahyu. Ya, Nabi tetap menyampaikan wahyu seperti biasanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak menjatuhkan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Bukankah ada sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, disebutkan dalam Al-Quran surah Thaha
Nabi Musa pun tersihir. Oleh siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Nabi Musa ketakutan karena yang dilihat ular-ular merayap mengarah kepada dirinya. Maka Allah kabarkan, ya, fa'awjasa fi nafsihi khifata Musa. Musa merasa takut dalam hatinya. Kemudian hilang rasa takut itu setelah dikabarkan bahwa itu hanyalah sihir yang dihayalkan ke matamu sehingga engkau melihat ular. Padahal hakikatnya apa? Itu cuma tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir. Ya, yukhayyal ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Gitu kata Allah, ya, dihayalkan kepada Musa pengaruh sihir sehingga beliau melihat seakan-akan tali-tali dan tongkat itu adalah ular. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya Nabi Muhammad yang pernah disihir, bahkan Nabi sebelumnya itu Nabi Musa juga pernah disihir. Iya. Mari kita baca terlebih dahulu. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, jazakallahu khairan. Yang pertama, qul, Allah memerintahkan nabinya, bacalah, ucapkanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Rabbnya al-Falaq. Rabb artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Al-Falaq yaitu waktu subuh, ya, waktu subuh atau yang membuka subuh, ya, awal hari itu kan subuh. Ini menunjukkan keistimewaan waktu subuh atau disebut juga dengan apa? Fajar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan makhluk apalagi dengan sumpah itu menunjukkan untuk keistimewaan makhluk yang disebut. Ya. Dan waktu subuh itu waktu yang istimewa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya mereka. Pagi hari itu waktu diberkahi. Makanya Ibnu Abbas marah ketika melihat anaknya tidur di waktu subuh. Engkau tidur di saat karunia Allah disebar, bangun, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tawassul dengan rububiyah Allah, ya, Rabbul Falaq, Allah yang mengatur waktu perputaran termasuk yang membuka waktu subuh. Dari apa berlindungnya? Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Ya, apapun, semua makhluk. Bukan cuma jin, tapi juga manusia. Bukan juga manusia dan jin, tapi juga hewan dengan segala jenisnya. Apalagi ada serangga, ada hewan melata, ada binatang berbisa yang bisa saja mencelakai kita. Itu sudah termasuk dari ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Karena makhluk Allah itu terbagi menjadi dua.
ada makhluk yang hanya membawa keburukan saja. Siapa itu? Iblis, syaitan, ya, atau yang didominasi dengan keburukan seperti perampok, pencuri, pembegal, ya, dan yang semisalnya. Ada juga makhluk Allah yang terkadang membawa keburukan, terkadang membawa kebaikan. Siapa contohnya? Ya Allah sebutkan di surat At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini anak dan istri terkadang membawa keburukan. Ya, bagaimana agar kita terhindar dari keburukan mereka? Berlindunglah kepada Allah. Ya, baca zikir pagi petang. Nah, ihfadillah yahfadka, jagalah batasan-batasan Allah, syariat agama Allah. Kalau ada perintah kerjakan, kalau ada larangan jauhi. Ihfadillah yahfadka, balasannya Allah akan menjaga kamu. Allah akan menjaga keluargamu, Allah menjaga istrimu, anak-anakmu dari segala keburukan. Gitu, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Di sini disebutkan khusus waktu malam. Kenapa? Karena di malam hari roh-roh jahat itu tersebar. Istilahnya getayangan roh-roh jahat. Demikian juga dengan hewan-hewan yang mengganggu. Banyak keluarnya di malam hari. Dan malam hari waktu di saat kita sedang lengah, lalai karena tidur. Iya. Nah, begitu juga banyak kejahatan dilakukannya di malam hari, apalagi begal. Begitu juga dengan kemaksiatan, banyak terjadi di malam hari. Ya, banyak orang sibuk bermaksiat. Nah, oleh karena itu di ayat yang ketiga kita berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam hari apabila telah gelap. Jelas? Nah, itu banyak keburukan-keburukan yang terjadi di malam hari. Ya, kita baca lagi 3 ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini apa tadi? Tawasul dengan rububiyah Allah. Allah memerintahkan nabinya ucapkan a'udzu birabbil falaq, atau berlindung kepada Rabbul Falaq. Min syarri ma khalaq. Jadi makhluk Allah enggak semuanya baik, ya. Artinya bukan berarti ada ciptaan Allah yang buruk. Keburukan di sini disandarkan kepada makhluk itu. Adapun perbuatan Allah semuanya terpuji. Allah menciptakan keburukan pasti ada hikmah di balik itu. Allah menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan Abu Jahal, itu untuk menguji ya orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang jahat, makhluk-makhluk yang membawa keburukan, baik dari manusia, dari jin maupun dari hewan dengan segala jenisnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini dari apa? Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Ya. Sihir pun banyak terjadinya, dikirimnya kapan? Malam. Ya. Nah, di malam hari. Nah, termasuk yang akan disebutkan di ayat yang keempat. Ikuti lagi. Wa min syarrin naffatsati fil uqad.
Dan dari keburukan nafasati fil uqad, di situ diartikan wanita-wanita tukang sihir yang melakukan nafas. Nafas itu hembusan, tiupan. Gitu ya. Jadi ada juga tafel. Kalau tafel tuh begini. Gini ya. Jadi tuh. Nah itu tafel. Nggak sampai meludah, nggak sampai keluar liur. Jadi kalau ngeruqyah, misalnya air zam-zam dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditafel, tuh, baru diminumkan. Ya, kalau nafas cuma ditiup, begitu ya, cuma ditiup. Nah, di sini ternyata kebiasaan tukang sihir pun begitu, meniupkan mantra-mantra. Jadi bedanya apa yang dibaca. Kalau ruqyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari hadis Nabi SAW. Sedangkan tukang sihir mantra-mantra, kalimat-kalimat yang gak jelas maknanya apa, yang gak dimengerti oleh kita, sekalipun dengan bahasa Arab terkadang. Nah ini jamaah azanallahu wa iyyakum. Contoh, Nabi SAW menyebutkan ar-ru'yatus salihah minallah, terkait dengan mimpi. Kan mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari setan. Apa yang harus kita lakukan kalau mimpi buruk? Kata Nabi SAW, fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfith hina yastayqidh thalatha marrat. Siapa yang mimpi buruk, maka hendaklah dia meniup ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu sampai 3 kali. Ini menunjukkan nafas dengan cara seperti itu diperbolehkan. Fa innaha la tadurruh. Kalau dia melakukan hal seperti itu, dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi yang dia lihat dalam tidurnya tadi, niscaya mimpi buruk itu tidak akan membahayakan dia. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa di sini disebutkan wanita tukang sihir secara khusus? Jawabannya karena di zaman dulu, zaman jahiliyah, kebanyakan yang jadi tukang sihir adalah perempuan, bukan laki-laki. Tapi kalau sekarang, wah, bisa terbalik ya, banyakkan laki-laki ya daripada perempuan. Ya, kalau dulu perempuan itu kurang kerjaan, ya. Kerjaannya cuma nyiapin makanan, minuman, jaga kebersihan, habis itu udah nggak ada kegiatan lain. Ya, nggak ada kegiatan. Ya, karena belum ada internet, belum ada HP, ya kan, belum ada medsos. Kalau sekarang udah ya scroll terus ya. Nah, jadi banyak di antara mereka yang terjebak dalam kegiatan sihir itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada juga yang mengatakan perempuan kalau menyihir itu lebih hebat daripada laki-laki karena kedengkian dan hasadnya lebih kuat. Ya, keburukan jiwa yang ada dalam wanita penyihir tersebut, ya, disebabkan ada padanya. Makanya disebut an-nufus, nafasat, artinya dari jiwa-jiwa yang jahat. Ini khususnya mencakup laki-laki dan perempuan memang, tapi lebih seringnya di sini dengan dhamir nafasat, menunjukkan perempuan. Ya. Yang terakhir, ikuti lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah ini kan tadi yang menyebabkan Nabi disihir sama Yahudi yang bernama Nabi ibn al-Asam, karena si Yahudi hasad sama Nabi. Iya. Kenapa hasad? Kok bisa-bisanya ngaku Nabi sedangkan menurut keyakinan mereka yang layak menjadi Nabi itu dari kalangan Bani Israel.
Ya, dari keturunannya Yakub. Loh kok ini dari keturunannya Ismail. Nabi yang sekian lama mereka nanti-nanti, yang mereka tunggu-tunggu, yang akan berpihak pada mereka, ternyata bukan dari yang mereka harapkan, dari golongan yang seberang. Akhirnya mereka hasad. Jemaah rahimakumullah, apa itu hasad? Al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad atau dengki itu sekedar nggak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dia lihat. Berarti nggak harus seseorang menginginkan orang lain jatuh miskin atau jatuh sakit atau mengalami musibah atau kecelakaan. Nggak mesti. Sekedar nggak suka atas kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu sudah dikatakan apa? Hasad. Ya, nggak suka temannya dapat penghargaan, nggak suka temennya beli mobil baru, sekedar ada perasaan nggak suka, itu sudah hasad. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi sekedar membenci, nggak suka atas kenikmatan yang dimiliki orang lain sudah dikatakan hasad. Makanya ini mudah siapapun terjangkit penyakit hasad. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, al-hasadu markuzun. Hasad itu memang terpatri dalam tabiat manusia. Ya, kenapa? Karena manusia punya sifat tidak suka diungguli oleh yang lainnya. Nggak senang dia kalau ada yang bisa mengungguli dia. Ya, kalau dia pinter, dia nggak senang kalau ada yang lebih pinter dari dia. Kalau dia berdakwah dan banyak jamaahnya, dia nggak senang tersaingi. Iya, nggak ingin ada orang dai yang lain yang dakwah dan lebih ramai daripada majelisnya dia. Begitu seterusnya. Makanya hasad itu umumnya terjadi pada siapa? Pada dua orang yang memiliki kenikmatan yang sama atau profesi yang sama. Ya, misal tukang ojek, ya, atau tukang becak, ya hasad hanya dengan sesama tukang becak. Ya, dia nggak akan hasad dengan dokter karena selain nggak seprofesi nih. Ngapain hasad sama dokter? Ya, dokter hasadnya kepada dokter yang lain. Wah, kliniknya dia lebih ramai, klinik kita sepi. Iya. Jangan-jangan ada apa ini, gitu ya. Nah, pemilik toko, pemilik minimarket, pemilik supermarket hasad kepada yang seprofesi dengannya. Nah, makanya hampir nggak ada seorang pun yang bisa selamat dari penyakit hasad. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Cuma bedanya apa? Orang yang buruk itu akan menampakkan hasad. Terlihat dari ekspresi wajahnya, raut mukanya, bicaranya, apalagi sampai perbuatannya. Itu orang yang buruk. Hasadnya mempengaruhi sikap dia. Sedangkan orang yang baik, dia akan menyembunyikan hasadnya dan dia akan berusaha memeranginya. Ya, dia tidak biarkan. Ya. Nah, berarti wajar kalau hasad itu terlintas dalam hati kita. Tapi nggak boleh dibiarkan, nggak boleh mengikutinya dengan hawa nafsu, apalagi kemudian memancing kita untuk menampakkannya. Nah, di surat inilah Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena umumnya orang yang hasad itu akan mengekspresikan hasadnya ya dengan hal-hal yang buruk. Ya, di antaranya bisa menimbulkan gangguan orang yang dia dengki. Apakah tetangga, apakah teman kerja, ataukah siapapun ketika kita berinteraksi. Makanya jangan terlalu pamer kenikmatan. Ya. Kenapa? Karena kullu dzi nikmatin mahsudun. Setiap kali kamu dapat kenikmatan pasti ada orang yang hasad. Ya.
Nah, hati-hati. Makanya berlindunglah kepada Allah dengan cara membaca doa. Ini surat Al-Falaq. Baik. Mari kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Jazakumullah khairan. Udah pada hafal kan insyaallah ya. Jadi termasuk bacaan zikir pagi petang, termasuk yang dibaca setiap selesai sholat karena besarnya kedudukan surat ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berarti satu lagi nanti surah An-Nas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.